Kalau tahun ini Iya. sebenarnya biaya haji itu kan 93 jutaan. 93 juta. Itu Ya. udah berangkat pulang gitu Pak ya? Itu sudah berangkat pulang. Oke. Cuman jamaah haji kita hanya disuruh membayar 56 jutaan. Oke, sisanya? Sisanya itu dibayar oleh pemerintah dengan dana yang dibantukan oleh dana tabungan haji lewat dana manfaat. Tahun ini 2024 Kaltim tuh dapat berapa Pak kuotanya haji Pak? Kalimantan Timur alhamdulillah mendapat kota 2.723 orang. 2.730. Itu 23. paling banyak mana tuh Pak? Yang paling banyak ini ada 3 kota, Tiga dengan kota. Kabupaten. 2 kota, 1 kabupaten. Oke. Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Kenapa Indonesia terlalu banyak petugas mendampingi? Oh, enggak tahu kamu, gitu kan menggunakan toilet aja berbeda, Iya, betul. kan gitu harus diajarin. Makanya kami di asrama haji sudah penuh pembelajaran selama dia 2 hari atau 1 hari di sana, Iya. penuh pembelajaran. Petugas haji itu ada 5. Apa aja tuh Pak? Yang pertama ketua kloter, Mm-mm. yang kedua pembimbing ibadah, Pembimbing ibadah, yang ketiga dokter, dokter. yang 2 orang ini tenaga kesehatan perawat. Itu lewat travel. Travel. Oke, terus? Sama nanti ada satu lagi Haji Puroda. Haji Puroda. Apa itu Pak Haji Haji Puroda? Puroda itu ada haji visa yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Oke. Tapi itu juga dikelola oleh Haji Oleh Travel. Oleh travel. Haji Puroda. Nah, apa tuh Pak Haji Dalam Puroda? undang-undang haji itu kan ada 3 yang boleh menggunakan visa haji. Oke. Yang pertama haji reguler, Oke. itu yang nunggunya lama, Tunggunya lama. Puluhan tahun. bulan tahun. Oke. Yang kedua haji khusus. Haji khusus. Apa nih haji khusus? Haji khusus ini nunggunya kurang lebih 5 tahun, 6 tahunan. 5 tahun. Tapi itu yang ngurusnya adalah travel. Bangkal Tintara, Bangkal Tintara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Boleh tepuk tangan? Boleh. Teman-teman, selamat datang kembali di Korkal Siniar. Dan kalau kalian mungkin lihat agak beda, kok agak beda ya? Karena kita lagi-lagi kita tidak sedang di studio, teman-teman. Kita kali ini apa ya namanya? Ini ghost to gitu ya. Jadi ghost to. Kita dikasih tempat nih sama Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, dan sudah bersama saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Kholik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Lawas benar kita pada mendapat, Pak ya. Nah itu. Oh, kira nelpon tadi siapa? Oh, ada namanya. Alhamdulillah masih diingat. Masih diingat. Nah, teman-teman, ngapain Korkal Siniar main-main ke Kementerian Agama? Tentu saja karena ini masih dalam rangka Zulhijjah, bulan haji. Kita tentu mau nanya sesuatu yang berkaitan dengan ibadah yang diimpikan oleh hampir seluruh umat Islam di seluruh dunia, dan Kalimantan Timur adalah salah satu daerah atau tempat yang menjadi pusat embarkasi gitu Pak ya, karena ada Balikpapan gitu. Nah, untuk tahu detailnya ini saya mau nanya langsung aja deh gitu. Tahun ini 2024 Kaltim tuh dapat berapa Pak kuotanya haji Pak? Kalimantan Timur alhamdulillah mendapat kota 2.723 orang. 2.730. Itu 23. paling banyak mana tuh Pak? Yang paling banyak ini ada 3 kota, Tiga dengan kota. 2 kota, 1 kabupaten. Oke. Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Selalu Pak ya, 3 daerah itu Pak? Selalu, karena umat manusianya banyak. Umat manusianya banyak. Umat muslimnya juga banyak. Umat muslimnya banyak. Nah, Pak, kan yang selalu jadi pembicaraan setiap tahun adalah masa tunggu, Pak. Oh iya. Masa tunggu. Nah, di 2024 ini itu
jemaahnya itu sudah nunggu berapa lama tuh Pak sampai diberangkatkan Pak? Oh, yang kemarin yang berangkat itu mereka mendaftar di tahun 2011 akhir, 2011. kemudian 2012 awal. Ya, ada beberapa daerah yang 2012 awal, banyak juga daerah yang lain tahun 2011. Oke, artinya lebih dari 10 tahun Pak ya? Lebih dari 10 tahun, Lebih dari kadang 10 11 tahun, 12 tahun, 12 ada tahun. 13 tahun. Jadi memang kalau dilihat dari masa tunggu, Nggih. biasanya jamaah haji itu kita berangkatkan dalam 1 tahun itu diberangkatkan 3 kali. 1 tahun 3 kali. 1 tahun pendaftaran Nggih. diberangkatkan 3 kali penerbangan. Jadi makanya numpuk terus kan. Jadi karena memang antusias masyarakat kita luar biasa. Nggih. Ya, kecuali di daerah-daerah tertentu lah yang agak minim umat muslimnya, misalnya di Mahulu ya. Oke. Itu agak sedikit. Ya, memang juga keberangkatan paling 10, 11. Nggih. Artinya Pak setiap semakin banyak yang daftar tunggunya makin lama gitu Pak ya? Ya. Oke. Memang itu juga semakin bisa kita ukur tingkat ekonomi masyarakat. Oh, itu bisa Iya. jadi indikator juga Pak ya? Iya, indikator masyarakatnya udah Sejahtera atau belum? sejahtera ini. Oke. Seperti Bontang misalnya. Oh, Bontang. Oh, Bontang itu malah hampir 40 tahun masa tunggunya? masa tunggunya, karena yang daftar banyak banget. Padahal Sementara kota kecil, Pak, ya? kotanya kecil, karena orangnya kan tidak terlalu banyak di sana. Umat muslimnya juga tidak terlalu banyak gitu. Berarti di Kaltim sampai hari ini paling lama 40 tahun tuh Pak ya? Kurang lebih. Wow. Jadi tidak ada yang kurang 39, 37, 36. Nah, kalau ditotal-totalkan ya sekitar 30-an tahun lah. 30-an tahun. Samarinda Pak berapa Pak? Samarinda Pak? Ya sekitar 30 tahunan juga. gitu. Wow. Nah, ada ini nggak sih Pak? Ada semacam warning nggak dari Kementerian Agama gitu? Misalnya, kayak misalnya saya umurnya udah mau 30 gitu Pak, 20 sekian. Saya daftar dengan masa tunggu misalnya 30 tahun. Nah, kan kalau itu masih mungkin ya Pak ya kan? Ya, secara mungkin. umur. Nanti kalau misalnya usianya, anggaplah usianya sudah 50. Daftar, terus dapat daftar tunggu 30 tahun. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya kan begini, dalam hal menunggu ya, kan haji ini wajib bagi yang mampu. Wajib bagaimana? Wajib itu bagi yang mampu. Oke. Yang ukuran mampu itu adalah dirinya sendiri ya. Oh, siap. Jadi ukuran mampu itu dirinya sendiri. Oke. Tidak boleh orang lain menunjuk kamu udah mampu, kenapa kamu udah bahagia? Ya kan lain lagi dah. Iya. Kita nggak tahu penghasilan orang lain. Betul. Karena mampu itu ada mampu pendanaan, Iya. ada mampu kesehatan, Iya. ada mampu keamanan. Kan Oke. itu ada tiga mampu itu. Iya. Kalau semuanya kayak COVID kemarin, nah itu keamanannya tidak terjamin. Iya, Toh. iya. Jadi haji ditunda dulu. Nah, Oke. artinya dalam tahun itu tidak ada berhaji, tapi kecuali orang-orang yang ada di sana. Yang di sana. Oke. Gitu. Jadi masyarakat kita dianjurkan segera mendaftar. Kalau udah ada duitnya langsung daftar gitu Pak ya? segera mendaftar. Sedang. Jangan tunggu-tunggu lagi. Misalnya kalau sudah ada uang, segera daftarkan dulu 25 juta, sekarang masih 25 Sekarang 25 juta. Oke. Ya, segera daftar. Atau kalau tidak punya uang tapi ingin sekali Oh, gitu. gimana tuh Pak caranya? Nah, itu kan datanglah ke bank syariah untuk menabung haji. Tabungan haji. Tabungan haji. Berapa sebulan? Ya terserah berapa aja. Oh, 100.000 dulu, 100.000. Besok ada uang 500.000, 500.000. Tabung mal, buat mual. Jadi nanti kan begini, Nggih. di akhirat kita kan nggak tahu ya. Nggih. Ditanya, kenapa kamu udah haji? Misalnya nih, Nggih, misal nggih. contoh, Nggih. contoh kita nggak tahu ya nanti ya. Nggih. Kenapa kamu udah haji? Saya nggak mampu. Oh, kamu mau punya aja mampu Ayo, kayak begitu gimana? Iya, betul. Kan gitu. Jadi kan mampu tuh kita. Oke, Nggak kita yang tahu kita mampu yang atau enggak tahu gitu, Pak, mampu ya? apa enggak gitu kan. Oke. Kalau kita masih bisa mampu dan kita kepingin, itu udah luar biasa. Oh. Jadi Oke. karena kan haji bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu. Haji itu wajib bagi yang mampu. Tapi kalau kita sudah ada gerakan, Nggih. aku nih mampu mencicil. Nah, Oke. mampu. Ya cicil aja baik. Aja. Walaupun nanti misalnya nggak sampai gitu. Nggak misalnya. sampai, niatnya udah sampai. Ah. Gerakannya apa? Udah menabung. Sudah nabung. Nah itu loh. Betul. Dan nabung
haji. Kalau udah nabung haji itu nggak boleh diambil uangnya. Kecuali nanti Sampai berangkat selesai, haji. Pak, ya? Iya. Nah, kayak itu kan artinya dia niat betul. Nggih. Tapi kalau orang misalnya aku mau naik haji, nabung nggak pernah, tanya-tanya aja nggak pernah, ya kan? Buanmu nih. Enggak lah ya, artinya Ya artinya kita punya penghasilan. punya toh. penghasilan bisa dicicil. Bayangkan orang yang kemarin naik haji usianya 70 tahun 70 lebih, tahun betul. dia naik beca setiap hari mencari uang. Wow. Setiap hari dia nabung Rp3.000. Wow. Nah itu kan luar biasa itu, keinginannya tinggi sekali. Dia berangkat haji kemarin sama istrinya. Orang Kaltim, Pak? Bukan, orang dari Jawa. Oh, orang Jawa. Oke. Tapi itu jadi inspirasi Jadi kita inspirasi, ya. betul. Wah betul juga nih kalau kita nabung setiap hari. Nggih. Setiap hari, tapi memang dapat uangnya setiap hari. Nggih. Ya kan, 3.000, 3 kali 3, 90.000 sebulan. Oh, Kan itu. begitu. Bisa, Wal. Bisa lah. 3.000 per hari bisa tembus. Ya, apalagi misalnya dapat warisan 25 juta sebulan. Tinggal nunggu masa aja lagi. Iya. Ini masa tunggu aja Oke, lagi. oke, Ya, oke, kan gitulah. Berarti kalau di total, Pak, ongkos biaya haji sekarang tuh berapa, Pak? Selain bayar 25 juta itu, Pak? Kalau tahun ini Iya. sebenarnya biaya haji itu kan 93 jutaan. 93 juta. Itu Ya. udah berangkat pulang gitu, Pak ya? Itu sudah berangkat pulang. Oke. Cuman jamaah haji kita hanya disuruh membayar 56 jutaan. Oke, sisanya Sisanya itu dibayar oleh pemerintah dengan dana yang dibantukan oleh dana tabungan haji lewat dana manfaat namanya. oh, tuh, tahu kan dia? Ternyata dibayar pemerintah malah. Dibayar pemerintah. Kalau orang mahal-mahal pemerintah ngapain aja? Pemerintah udah membantu 60%. Dari 90 juta 90 juta jadi 56 juta. jadi 56 juta. Oh, banyak Berapa juga, Pak, ya? banyak? 30 juta lebih. 30 jutaan. Ah, itu. Jadi dari mana itu? Uang dana manfaat namanya. Oke. Yang dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Oh, ini yang Jadi- pernah ramai dulu tuh, Pak ya? Iya. Oh. Jadi keuangan haji itu bukan di Kemenang. Nggih. Ada badan khusus. Badan khusus. Oke. Namanya badan, tanggung jawabnya ke presiden. Oh. Iya kan? Duit haji itu dikumpulin sama Kemenang. Kumpulin, Kemenangnya hanya sebagai anunya lah, corongnya lah. Silang. Kami nyiapkan, membantu. Uangnya kan di bank. Oke. Bank itu kan masuknya ke BPKH namanya. Nanti BPKH yang mengelola. BPKH mengelola. Ya terserah BPKH. Hasilnya untuk subsidi. kembali lagi ke jamaah. Oh, gitu. Kalau kita menunggu 30 tahun Nggih. dari uang kita yang sudah kumpul 25 juta, Nggih. ya mungkin saja bisa. Tapi memang yang sekarang masih besar subsidinya Nggih. ya. Nggih. Subsidinya besar. Makanya Pak Menteri Agama kemarin menyampaikan bahwa awal-awalnya hanya 70-30. Nggih. 70 dibayar jamaah, Sisanya dibayar oleh pemerintah. Sekarang ditawar oleh DPR. Oke. Ini memang kan ini ketentuan itu semuanya harus oleh DPR. Oh, DPR. Tidak oleh kami, Kementerian Agama. Kami hanya ngusul. Oh. Nah, ngusul tuh begini, gini, yang pasnya itu begini. Iya. Supaya dana persediaan di BPKH itu tidak tergerus banyak, Betul. gitu kan. Oke. Kalau digerus habis. Habis. Siapa lagi yang di belakang? Nah, nggak berangkat lagi orang. Oke. Nah, kasihan. Siap. Padahal uangnya kan sama-sama nabung. Uangnya sama-sama nabung. Nah, itu teman-teman, artinya bahwa kalau ada keinginan walaupun cuma 3.000 tadi bisa tuh udah ditalangin pemerintah tuh sekitar 30 Iya. jutaan. Nah, terus ini Pak, kan yang biasanya juga menjadi perbincangan ketika musim haji adalah layanan nih, Pak. Teman-teman jemaah ini sudah mungkin untuk 1-2 orang nih nominal sekian puluh juta itu kecil, mungkin untuk beberapa orang. Tapi untuk orang yang nabung 3.000 per hari ya nominal sekian puluh juta itu ya gede sekali gitu. Betul. Nah, kemudian yang sedang diperbincangkan di publik Pak terkait dengan layanan haji di tanah sucinya lah gitu. Ada yang dianggap kurang sesuai, kemudian kurang layak dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi sih, Pak? Ya memang kalau menurut jamaah kami semuanya bersyukur. Semuanya bersyukur. Jamaah haji itu layanannya luar biasa. Oke. Tapi bagi orang-orang yang mungkin di rumahnya sangat hebat, Oke.
membandingkan dengan yang layanan di selama haji atau di apa di Masjidil Haram atau layanan di apa di Arafah, ya beda lah. Beda. Harusnya dia kan, oh ini kan Arafah, oh ini kan haji. Oke. Bagaimana kita bisa menyikapi? Kan begitu ya. betul. Tidak malah nyari oh, apa kesalahan. Dibandingkan sama negara lain misalnya Pak. Nah itu. Gimana itu Pak? Kan, kalau Malaysia misalnya, Ah, Malaysia itu yang berangkat hanya berapa? 30.000 orangnya. Setiap Iya, tahun tuh Pak lah. Iya kan? Indonesia berapa Pak? Indonesia 241.000. Ayo, 100.000. berapa bedanya? 200.000 aja masih kalah, ujungnya aja kalah. Ujungnya aja kalah. Apalagi Korea Selatan Pak ya? Makanya Indonesia itu kan sangat banyak sekali orangnya. Oke. Kita petugasnya juga banyak. Oke, betul. Tapi memang ya karena lama menunggu banyak lansianya. Oh, itu. Lansianya. Makanya kami sekarang ini punya tagline-nya itu haji ramah terhadap lansia. Haji ramah lansia. Haji ramah. Caranya gimana tuh Pak? Kebijakannya Ya. apa tuh Pak? Misalnya apabila datang ke asrama haji, lansia dulu kami layani. Oh, lansia Ayo dulu. ibu-ibu yang lansia dulu dudukan. Iya. Ayo Bu istirahat dulu, ya kan begitulah ramah lansia. Oke. Kalau dari Mekah mereka gitu juga, ada yang sampai digendong, ada yang sampai didorong dan sebagainya. Itu kan artinya kita membantu petugas ini. Betul. Kalau orang masih tidak bersyukur, itu ya memang agak beda lah cara bersyukurnya mungkin, ya kan? Iya, iya, Tapi kalau kita kemarin ada DPR kita yang berangkat haji, Pak Riza. Iya. Pak Riza itu berangkat haji, wah sangat senang sekali. Dan Reza Mafalevi Pak ya? Iya. Pak Reza. Pak Reza. Bagus Pak. Menurut Bang Reza bagus Pak ya? Menurut dia layanannya sangat bagus. Ah. Ada podcastnya yang Iya. ditulis oleh beliau. Siap. Nah, Artinya pelayanan itu sifatnya standarnya beda-beda gitu Pak ya. Beda-beda, Tapi Pak. Kemenak dalam hal ini panitia penyelenggara haji sudah berusaha memberikan yang terbaik gitu Pak ya. Ya, kami sudah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah haji. Insya Allah ini saya rasakan ya. Iya. Kalau jamaah haji yang sekarang jauh dengan berhaji-haji yang sebelumnya dulu. Kalau tenda di Arafah dulu tidak ada AC-nya, sekarang ada AC-nya. Ada AC-nya. Ada lagi dikasih kasur, kasih bantal. Iya. Dulu nggak ada. Pian naik haji tahun berapa Pak? 2022. 2022. Iya. Ada perbedaan yang signifikan? Jauh. Saya 2018 sudah berangkat haji. Oh, oke. Beda lah dengan yang sekarang. Oh, oke. Dulu kita baring-baringin di lantai begini. Baris. Sekarang udah berkasur, Sekarang Pak. sudah ada kasurnya. Waduh, ini udah kayak traveling aja. Oh iya. Iya, jadi bedanya jauh beda lah kalau Oke, menurut oke. saya. Tapi kalau memang orang baru berangkat haji sekali, dia bisa bedakan toh. Oh, bujur. Nggak bisa kemarin membandingkan Pak ya? sama sekarang, ya sama aja. Iya kan gitu. Tapi kalau kita udah berangkat haji 2 kali, 3 kali, tahu dulu gini, sekarang udah begini. Sekarang, kalau kita udah jadi petugas kan begitu. Iya. Perbedaannya ya. Aduh. Artinya bahwa ketika ada keluhan-keluhan ya itu wajar Pak ya, namanya pelayanan Pak Wajar ya? Pak, wajar. Wajar sekali kami gak terima ada keluhan-keluhan dari masyarakat tentang hal ini. Ya itu tadi, kami ini melayani, memuaskan masyarakat, tapi kami memang juga bukan bisa memuaskan setiap orang. Oh, itu. Ya kan tentu masyarakat sendiri yang berhaji bisa menyesuaikan diri, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya soal kesehatan jemaah gitu Pak, kan biasanya ada manasik tuh Pak ya. Nah, kalau misalnya ada ini nggak sih Pak, ada semacam kayak kalau misalnya ngelewatin beberapa manasik misalnya gitu Pak, nggak maksudnya ya, hadir tapi kemudian nggak benar-benar menyerap informasinya gitu, itu bakal berdampak seperti apa Pak? Ya begini. Jemaah haji kita kadang ada ya juga yang tidak memperhatikan betul-betul ya. Gitu. Jadi pas ditanya pulang tadi kenapa? Nah, ingat lagi ya kan gitu kan. Kan enggak serius asik. Betul. Masih apa? Kisah kau. Kan jadi pas sudah terakhir ditanya kan udah tahu. Nah, itu padahal kami sudah membuat schedule-nya itu mulai dia berangkat, mulai dari rumah lah. Mulai dari rumah. Apa yang dibaca, habis itu nanti datang ke asrama, apa lagi yang dilakukan. Nanti sampai di sana, apa lagi yang dilakukan. Berangkat lagi ke
ke bandara, apalagi yang dilakukan, itu sudah tertata semuanya. Tapi mereka kan kadang-kadang nggak peduli. Ah, nanti dibimbing aja. Nanti ada aja petugasnya. Kan gitu. Padahal itu. kita udah siapkan kepada semua, misalnya kesehatan. Mulai awal kesehatan memberikan penjelasan. Bapak Ibu jaga kesehatan. Nanti jaga kebugarannya. Bagaimana cara menjaga kebugaran? Besok kita nanti turun ke lapangan. Kita nanti jalan, ada lari-lari sedikit, kita akan hitung, kata orang kesehatan. Tapi Bapak Ibu yang tidak peduli, tidak hadir. Kan begitu. Padahal kita luar biasa. Kita memang namanya manasik itu ada namanya manasik mandiri, Pak. Ya kan? Manasik mandiri. Manasik mandiri. Ada lagi manasik sepanjang tahun. Kami buat. Kapan? Ya mereka yang belum haji 2-3 tahun belakangan akan berangkat, kita manasikan sudah. Sudah nanti kita manasikan, nanti ada manasik di masjid di mana gitu. Ikutlah manasik. Kalau nggak salah sudah ada juga di YouTube itu, sudah ada juga Pak ya? Sudah ada tuntunannya. Ya itulah kalau kita ingin ya. Betul-betul ingin sekali, rindu sekali mau berangkat haji. Pasti orang belajar betul-betul. Kalau orang udah mandiri, wah itu enak sekali. Tidak repot sama sekali. Dia berangkat haji sendirian, udah. Ya kami tidak menyarankan mereka jalan sendirian. Karena apa? Di sana itu cuaca juga berbeda, tempatnya juga berbeda. Ini luar negeri loh, gitu kan? Bukan di kampung kita. Kadang kalau kamu orang-orang masyarakat kita kan jangankan keluar negeri, ke kotanya sendiri belum pernah. Jarang, betul. Ke bandara juga belum pernah, bisa Pak ya? Nah gitu kan. Itu juga harus diajari. Kenapa kata orang luar? Kenapa Indonesia terlalu banyak petugas mendampingi? Oh, enggak tahu kamu, gitu kan, menggunakan toilet aja berbeda. Kan gitu harus diajarin. Makanya kami di asrama haji sudah penuh pembelajaran selama dia 2 hari atau 1 hari di sana. Penuh pembelajaran. Siap. Pak, kalau dilihat ke belakang nih Pak, kan Kaltim dengan jumlah penduduk yang hampir berapa tuh Pak? Ratusan ribu gitu. Jumlah kuota hajinya juga nambah terus gitu Pak. Nah, kalau dari sisi Kemenak sendiri sebagai yang pengelolanya gitu, yang kemudian menunjuk petugas haji dan seterusnya, itu ada ini nggak Pak? Ada semacam eskalasi upaya yang dilakukan supaya pelayanan hajinya makin tahun makin baik gitu. Ya, kami kan begini, jamaah haji ini wajib harus terlayani dengan baik ya. Oleh karenanya para petugas itu selalu kami adakan pelatihan khusus di asrama haji gabungan. Jadi gabungan antara tim kesehatan dengan tim Kementerian Agama. Itu yang berada biasanya di asrama haji Balikpapan. Kesehatan diberikan kesehatan ini seluruh petugas. Jadi pematerinya dari Kementerian Agama ada, dari kesehatan juga ada, supaya mereka merasa kompak. Ya, bukan ini tugas kalian, bukan gitu. Ya kan? Kan petugas haji itu ada 5. Apa aja itu Pak? Yang pertama ketua kloter. Yang kedua pembimbing ibadah. Yang ketiga dokter. Yang 2 orang ini tenaga kesehatan perawat. Nah itu. Jadi mereka itu kan dalam satu timnya harus kompak. Ditambah lagi ada beberapa orang dalam satu kloter itu TPHD, petugas daerah. TPHD. Ya, petugas daerah. Tim petugas PHD, haji daerah. Sekarang PHD. Petugas haji daerah. Tahun ini kuotanya untuk petugas berapa Pak? Panitia Pak yang berangkat? Yang berangkat sekarang sekitar 95 orang. Dari 2000 itu Pak ya? Iya, 2.700. Dari 2.700, 90-nya petugas. Ya, untuk Kalimantan Timur. Untuk Kalimantan Timur. Ya. Nah, itu petugas-petugas itu datangnya dari mana sih Pak? Ada rekrutmen atau gimana Pak? Oh, rekrutmen. Pak? Ya, rekrutmen. Yang pertama dari Kemenak Kabupaten Kota. Karena syaratnya itu harus dari Kementerian Agama Kabupaten Kota. Boleh dari organisasi Islam. Boleh dari masyarakat.
Oke. yang ada rekomendasi dari organisasi Islam. Oh, oke. Berarti petugas ini memang yang belum pernah naik haji juga, Pak? Atau gimana, Pak? Kalau ketua kloter boleh tidak berhaji, karena dia lebih ke arah manajemen. Fokus gitu. Fokus dia membawa orang yang banyak ini gitu. Bagaimana supaya kompak, supaya bagus. Tapi kalau pembimbing ibadah wajib sudah haji. Oh, sudah haji sebelumnya. Sudah haji karena kalau belum haji orang mau Nggak naik tahu, Pak, haji ya? nggak tahu. Pak, kemana kita Pak? Wah kita takut lah. Cari di Google dulu. Kan Oh, harus oke. sudah tahu. Harus Itu sudah pembimbing tahu. ibadah, ya kan pembimbing ibadah tuh nanti kan sudah sampai ke sana kita kemana, ibadahnya di mana, kan Urutannya gitu, Pak. urutannya apa, gitu kan, bacaannya apa, nah Oke, itulah. oke. Pak, kalau misalnya nanya terkait dengan apa namanya, ketika urutan itu nggak sesuai gitu ya, ada yang Urutan sesuai gimana? urutannya misalnya lompat gitu Pak, ada yang lompat, ada yang ada yang nggak dilewatin misalnya, itu hajinya bisa batal nggak sih Pak? Kalau lompat, di tempat kami nggak ada. Oke. Terus terang aja kami itu nggak boleh lompat karena apa? Dalam sistem informasi haji itu sudah tersusun rapi, Oke. nggak akan lompat, tidak akan lompat. Tapi kalau ini gagal, ini naik, gagal ini naik gitu Oh, loh. ini belum nih gitu Pak ya? Ini dilakukan. belum, ini kecuali misalnya ini dia mau dinaikkan, dia mau menunda. Oh, Menunda turun lagi ke bawah, dia yang lain naik gitu. Kenapa? Jadi tidak ada yang lompat. nggak bisa lompat Pak Tidak ya? ada yang lompat kalau haji reguler. Oh, nah. Kalau haji reguler. Kalau berarti ada yang Ya, lain nih Pak? Apa? kalau yang lain haji furodan. Nah, apa tuh Pak? haji Dalam furoda? undang-undang haji itu kan ada 3 yang boleh menggunakan visa haji. Oke. Yang pertama haji reguler. Oke. Itu yang nunggunya lama. Tunggunya lama. Puluhan tahun. Bulan tahun. Oke. Yang kedua haji khusus. Haji khusus. Apa nih haji khusus? Haji khusus ini nunggunya kurang lebih 5 tahun, 6 tahunan. 5 tahun. Tapi itu yang ngurusnya adalah travel. Oh, kuotanya untuk travel. Kotanya travel. Oke. Kalau kita kemarin 241.000, sebelum ditambah kan 221.000 ya. Oke. Nah itu ya 17.000-nya untuk haji khusus. Oh, oke. Hmm. Itu lewat travel. Travel. Oke, terus- Sama nanti ada satu lagi haji furoda. Haji furoda. Apa itu Pak haji Haji furoda? furoda itu ada haji visa yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Oke. Tapi itu juga dikelola oleh Haji Oleh Travel. Oleh travel. Bedanya apa sih Pak secara harga Pak? Cara harga jelas beda. Heeh. Bedanya ya masa tunggu. Masa Yang mahal itu masa tunggu lah. Masih tunggu. Ya. Furoda berarti berapa Furoda lama tuh? sekali hari itu langsung berangkat. Langsung berangkat. Langsung Daftar berangkat. tahun ini juga Langsung berangkat. berangkat. Oke. Nominalnya berapa sih Pak harganya Pak? Ya itu enggak ada. Ada harga 400, 500. 400 juta Ya. Pak. Bisa beli Fortuner Pak. Kalau kita yang punya uang ya kayak gitu. Iya. Tapi kalau mereka yang punya uang tiap tahun mereka berangkat haji ya lewat haji furoda. Haji furoda. Makanya itu undang-undang membolehkan supaya apa? Supaya mereka juga terdata dengan baik gitu. Dan dikelola oleh travel yang baik. Yang baik. Dan tidak ada yang berceceran macam-macam. Karena Kayak dulu dulu, Pak, banyak lah di Zaman furoda. pian tuh Pak dulu Pak. Aduh kacau itu. Di Samarinda juga Pak itu Pak. Nggak karu-karuan kan. Nah sekarang dikelola oleh pemerintah. Oke. Betul-betul ini dikelola oleh travel yang berizin. Yang berizin. Oh, Ya. oke. Yang ramai sekarang apa? Haji tanpa antri. Oh, murah lagi ya kan. Ternyata visanya apa? Visanya visa wisata, ziarah namanya. Visa Itu berarti ziarah. ilegal Pak ya? Ya bukan untuk haji. Bukan untuk haji. Itu kan jalan-jalan. Iya kan? Ya kalau mereka lolos ya itu Lolos. lolos misalnya Maksudnya lolos. lolos nih ada seleksi apa gitu? Enggak. Lolos itu kan lolos dari penjagaan. Nggak kena tilang gitu Pak ya? Nggak kena pemeriksaan Nggak kena misalnya. pemeriksaan. Ya mungkin aja dia lolos. Tapi saya yakin dengan Majelis Ulama saja. Oke. Kata Majelis Ulama, apabila orang berhaji tidak menggunakan cara-cara yang jalur yang bagus, yang resmi seperti apa di pemerintah, maka hajinya cacat. Hajinya cacat daripada udah capek-capek Pak ya? Ya. Kan kalau cacat. haji kayak gitu berarti kan nggak ikut manasik, nggak ikut, Eh, maksudnya nggak ikut manasik oh, yang dia diselenggarakan mungkin pemerintah gitu Pak ya? manasiknya manasik sendiri. Manasik mandiri. Belajar sendiri gitu. Dan lebih beresiko Pak ya?
Ya berisiko. Kalau misalnya ditangkap tuh kenapa tuh Pak? Kalau ditangkap? Kalau ditangkap Deportasi atau? bisa dikembalikan ke Indonesia, deportasi atau dikeluarkan dari Arab. Wah. Bisa dikeluarkan tuh, ini kan Mekah ya, Iya. keluarkan ke Jeddah sana gitu. Ya boleh nggak masuk, tergantung. Kalau ditangkap di sana bisa dipenjara, ya kan gitu. Mending jangan ya Pak ya? Kalau saran jangan. Mending jangan. Kalau apalagi tidak berpengalaman, udahlah jangan. Oke. Ya, kadang-kadang ada tawar-tawaran haji dengan backpacker. Haji backpacker, pernah dengar tuh lu tuh, Pak. Ya kan? Haji backpacker. Itu tidak ada travelnya, tidak ada anunya. Tapi kan mereka jalan sendiri kayak mau jalan-jalan aja ya kan, jalan-jalan mau ibadah ini. Lain kalau umroh aja mungkin. Nanti kan di sana ada tasreh namanya. Tasreh itu bayar, beli tasreh itu bayar. Apa itu Pak? Tasreh? Kayak sebenarnya surat lah. Oke. Surat dari kerajaan Arab Saudi untuk bisa masuk ke wilayah Mekah. Dan wilayah apa namanya ini Masjidil Haram. Oh gitu. Ya, ada tasreh sama dengan haji, ada tasreh juga yang dibeli gitu. Ya itulah. Haji ini kan ada tasreh yang khusus masuk ke Eropa. Kalau jemaah haji, ya tasrehnya sudah include lah sama biaya. Sudah termasuk gitu Pak ya? Ya. Oke, jadi saran dari Kemenak adalah ya udah ikut yang resmi aja Pak ya? Yang resmi aja. Kalau ada duit ikan puroda aja gitu Pak ya? Kalau punya uang ya silakan puroda, cari di travel yang resmi. Nah di Kaltim kecatat gak Pak travel yang resminya Pak? Tercatat, cuma saya enggak apa. Nggak Pak, tapi ada Pak ya di Kaltim? Ada di Kaltim. banyak yang Cara sudah ngeceknya tercatat. gimana Pak? Dia Cara terdaftar atau ngecek tidak? itu ada di Haji Pintar. Haji Pintar, itu aplikasi Pak ya? Aplikasi. Oke, Silakan bisa dicek cari tuh. di Haji Pintar travel resmi yang ada di Indonesia. Cari. Nah itu supaya nggak Tipu-tipu. nggak ketipu betul. Ya. Apalagi 400 juta, Waduh. banyak Kadang-kadang kan banget. yang dari resmi itu 400 juta bayar sampai di Jeddah ditinggalkan. Suruh jalan sendiri, ayo. Nggak ada yang melayani. Waduh kasihan. Ya kalau haji yang resmi, mereka biasanya sama-sama dengan haji khusus. Ya kan? Jadi satu tenda, satu maktab dan sebagainya. Jadi kan terlayani. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Boleh nggak Pak, kalau misalnya kayak saya, ulun ini kan KTP Kutai Kartanegara Pak. Tapi hendak daftar hajinya lewat Mahulu aja Pak. Supaya cepat berangkat. Bisa nggak gitu Pak? Nggak bisa. Nggak bisa Pak ya? Pindah dulu ke KTP-nya. Oh, KTP-nya pindah dulu. Ada caranya berarti Pak? Nah, pindah aja KTP dulu. Kalau bisa pindah KTP kan, sekarang kan KTP nasional. Iya betul. Nah itu nggak KTP-nya aja. KTP-nya harus KTP Alamat. daerahnya Alamat masing-masing. Oh. Baru boleh daftar di daerahnya. Tidak boleh KTP lain daftar di daerah lain. Oke. Siap. Itu ya teman-teman terjawab ya. Nah, mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini bisa ngasih gambaran gitu teman-teman. Gambaran umum, oh haji itu begini, oh furoda tuh ini gitu ya. Ada haji backpacker berbahaya kata Pak Kanwil tadi. Ya, berbahaya. Mendingan dihindari Pak ya. Mending Dihindari. Itu karena Pak Halik ini adalah dulunya Kabid PHU Pak ya. Kabid PHU. Jadi ngelotok sudah nih. Paham banar. Paham banar urusan haji Pak. Paham banar sudah lawas. Sudah lawas. Oke teman-teman, Pak Halik terima kasih banyak Bapak Oke, udah mau sama-sama. direpotin datang ke kantor Kemenak Kaltim dan teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir terima kasih. Jangan lupa simak berita terbaru tentang haji juga ada di Koran Kaltim yang terbit setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Ada juga di website kami www.korankaltim.com, pusaranmedia.com, seputarfakta.com dan tentu saja ada temukan kami di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Terima kasih, mudah-muhahan bermanfaat. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana semua suara Terima kasih. bisa di